Sebenarnya seperti apa sih Pak, seberapa besar sumber daya atau dukungan yang dibutuhkan agar logistik itu bisa sampai tepat waktu di TPS, Pak? Pemilu ataupun pilkada bukanlah hanya peristiwa kolosal ketika hari pelaksanaan, ketika banyak orang terlibat. Sumatera Barat itu kan secara kondisi geografis dan alamnya kan sangat beragam. Tata kelola logistik dalam pemilu dan pilkada itu sebetulnya sangat rumit. Halo teman pemilih, kita bertemu kembali pada podcast Pintar Pemilu. Kali ini bersama saya Domni selaku host dan pembawa acara. Sebagaimana kita ketahui, wujud nyata dari pemenuhan hak kita dalam memilih adalah bagaimana kita dapat mencoblos surat suara di TPS. Oleh karena itu, logistik menjadi bagian utama dalam perwujudan pemenuhan hak konstitusional kita. Logistik pemilu harus setidaknya memenuhi 3 syarat penting, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat guna. Banyak tantangan bagi KPU sebagai penyelenggara dalam pengelolaan logistik, pemilu dan pemilihan. Acap kali KPU dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, seperti kondisi cuaca, medan yang sangat berat, bahkan bisa jadi bencana alam. Dengan latar belakang tersebut, maka pada podcast kali ini kita mencoba merefleksikan kembali tentang tata kelola logistik pemilu dan pemilihan yang telah kita jalankan pada pemilu dan pemilihan yang lalu bersama Bapak Surya F. Petrimen, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, yang juga selaku Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Makasih Pak Adom. Iya Pak. Saya diundang untuk podcast pada hari ini dan tentunya ini adalah banyak informasi yang ingin kita sampaikan. Walaupun pemilu dan pilkada kita sudah selesai, tentu ada hal-hal yang juga harus kita sampaikan ke publik sebagai informasi bagaimana latar belakang suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Masyarakat seringkali hanya melihat ketika logistik udah sampai saja di TPS. Tapi masyarakat kan tidak tahu bagaimana upaya dari pengelola agar logistik itu bisa sampai tepat waktu di TPS di seluruh wilayah, terutama di Sumatera Barat. Sebenarnya seperti apa sih Pak, seberapa besar sumber daya atau dukungan yang dibutuhkan agar logistik itu bisa sampai tepat waktu di TPS, Pak? Ya, terima kasih Pak Adom. Jadi penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada tentu tidak terlepas dari dukungan. Iya. Dalam hal ini berkaitan dengan logistik pemilu ataupun pilkada. Selama ini mungkin masyarakat secara umum mengetahui bahwasanya ketika mereka datang ke TPS pada hari pemungutan suara, seluruh perlengkapan pemungutan suara itu sudah tersedia di TPS. Memang betul seperti itu. Jadi ketersediaan seluruh logistik pemilu ataupun pilkada pada hari pemungutan suara itu memang sudah harus dipastikan. Sehingganya pemungutan suara bisa dilaksanakan. Tapi ada alur panjang yang juga harus diketahui bagaimana tata kelola yang dilakukan, perjuangan terkait dengan ketersediaan logistik di TPS yang harus dipastikan. Jadi harus dipastikan ini jumlahnya lengkap, kemudian jenisnya lengkap, dan tentu akurasinya juga tepat. Sehingganya tidak ada kendala pada saat pemungutan suara dilakukan. Nah, untuk memastikan bahwasanya pada hari pemungutan suara itu seluruh logistik yang dibutuhkan di TPS itu tersedia, tentu sudah dilaksanakan berbagai prosedural melalui tata kelola yang dilakukan
bukan hanya oleh KPU. Iya. Jadi prosesnya itu bukan hanya dilakukan oleh KPU, tapi berawal dari bagaimana pertama KPU menentukan jumlah dan spesifikasi kebutuhan logistik di TPS. Iya. Makanya di sini berperan berkaitan dengan hal itu adalah pertama mungkin daftar pemilihnya. Karena nanti misalnya jumlah surat suara yang dicetak itu kalau untuk pemilu, untuk surat suara cadangannya itu kan ditambah 2%. 2%, ya, Pak. Kalau untuk pilkada ditambah 2% dari jumlah DPT per TPS. Artinya sudah ada hal yang dilakukan untuk memastikan jumlah surat suara terlebih dahulu sebelum sampai di TPS. Yes. Termasuk di TPS itu kan bukan hanya surat suara. Iya, Pak. Setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, surat suara itu dimasukkan ke kotak suara. Ini kan juga harus dipastikan Iya. berapa jumlah kotak suara yang harus tersedia. Dan berbagai formulir lainnya. Nah, ini kan langkah yang panjang. Apakah keberadaan logistik itu hanya berkaitan dengan berapa yang harus disiapkan dan kemudian kapan sampainya? Nah, ini kan dipengaruhi juga. Iya. Dan itulah istilah saya sebutkan tadi bahwasanya pemilu ataupun pilkada bukanlah hanya peristiwa kolosal ketika hari pelaksanaan, ketika banyak orang terlibat. Tapi jauh hari sebelumnya pekerjaan-pekerjaan kolosal itu sudah dilaksanakan. Nah, termasuk dalam proses ketersediaan logistik ini. Bagaimana jumlahnya ditentukan, proses pengadaannya dilakukan yang melibatkan rekanan. Nah, rekanan terkait dengan pihak-pihak yang mengadakan logistik itu. Dan tentu ini dilakukan sesuai dengan prosedur karena ada aturan. Aturan yang menjadi latar belakang karena untuk pengolahan logistik ini kan menggunakan anggaran. Apakah APBN ataupun APBD yang keseluruhannya itu kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya ada prosedur dalam hal ini bagaimana proses pengadaannya, tendernya dilakukan. Karena ini kan tidak secara sepihak KPU menetapkan atau memutuskan rekanan yang nanti akan melakukan pengadaan logistik ini. Misalnya surat suara. Harus ada proses tender yang terbuka. Yang itu dikoordinir secara langsung secara nasional oleh KPU. KPU Republik Indonesia. Dan daerah, apakah KPU kabupaten kota ataupun KPU provinsi terkait pengadaan ini, dalam prosesnya kan hanya mengklik sesuai kebutuhannya saja. Berarti tidak sendiri ya Pak ya? Tidak. Jadi KPU kabupaten kota, KPU provinsi tidak masing-masing melakukan pengadaan ini. Jadi prosesnya secara terbuka dalam bentuk mini kompetisi. Yang diikuti oleh peserta, pihak-pihak yang menjadi rekanan tadi. Nah, itu dikoordinir oleh KPU RI. Dan itu kan standar secara nasional. Jadi tidak KPU kabupaten kota mengadakan sendiri logistiknya. Mungkin ada untuk yang tertentu. Tapi logistik utama dalam kebutuhan besar itu dikoordinir oleh KPU. Nah, ini prosesnya. Nah, proses ini kan panjang ini, Pak Adom. Dari pengadaannya, untuk pengadaannya itu tentu kita juga harus menghitung waktunya. Kapan proses pengadaan itu selesai dilakukan, kapan pengiriman itu dimulai, di mana proses pencetakan itu dilakukan, kemudian kapan sampainya. Nah, logistik dari perusahaan rekanan itu ke gudangnya KPU di kabupaten kota. Ini kan harus dihitung semua. Dan perhitungan ini kan memiliki indikator-indikator untuk menentukan supaya logistik ini sampai di gudangnya KPU sesuai dengan tenggat waktu itu. Karena perusahaan rekanan yang akan melakukan pencetakan itu kan juga
mempengaruhi jaraknya. Kemudian bagaimana proses pengiriman, moda transportasi apa yang digunakan sehingga sampai di provinsi, dari provinsi sampai di gudangnya KPU Kabupaten Kota. Kemudian ada proses di gudangnya KPU Kabupaten Kota, sortir, lipat, sampai nanti packing dan sampai di TPS. Itu gambaran umumnya, umum ya Pak ya. Pak Adom. Oke, berarti logistik bukan sesuatu hal yang sesederhana yang yang diketahui oleh masyarakat ya Pak. Ada proses yang panjang yang melibatkan banyak pihak ya Pak ya. Kalau berdasarkan itu, ini saya tertarik seperti ini Pak. Bagaimana sih, kan tidak semua daerah di Sumatera Barat, terutama di Sumatera Barat yang ini yang datar saja semua Pak. Tentu aja daerah yang kita dapat kategorikan yaitu daerah sulit. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana strategi kita KPU untuk mengantisipasi pendistribusian logistik ke daerah-daerah sulit itu Pak. Jadi hal mendasar suksesnya pelaksanaan pemilu ataupun pilkada khususnya berkaitan dengan pemungutan suara. Di hari pemungutan suara itu adalah ketersediaan logistik tadi. Saya sudah mengawali tadi bagaimana proses logistik itu tersedia. Ada rekanan yang menyediakan. Artinya ada rekanan kita, misalnya percetakan tadi, kemudian percetakan itu kan juga kita mempertimbangkan maksudnya kebutuhan kita, kemudian lokasi perusahaan dengan KPU Kabupaten Kotanya yang tidak sama. Kemudian moda transportasi yang digunakan. Apakah itu saja yang kita petakan? Tidak. Jadi kita kan juga bergantung selain ke faktor manusianya, juga ke faktor alamnya. Kita kan menyadari Sumatera Barat itu, wilayah kita ini kan daerah yang rentan bencana. Apakah itu bencana berkaitan dengan banjir, longsor, kemudian cuaca. Karena Sumatera Barat itu kan secara kondisi geografis dan alamnya kan sangat beragam. Kita juga punya kabupaten kota yang merupakan daerah kepulauan. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana cuaca, gelombang laut pada saat pendistribusian itu dilakukan. Kemudian kita juga memiliki gunung api yang beraktivitas, yang aktivitasnya itu juga harus kita perhitungkan. Makanya dalam hal ini untuk memastikan seluruh proses itu bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan pemungutan suara ini kan waktunya sudah ditentukan. Jadi sudah terjadwal, sudah ditentukan, dan hanya kondisi yang sangat krusial lah yang bisa menyebabkan kita menundanya atau mengubah jadwalnya karena alasan bencana alam ataupun yang lainnya. Makanya dalam hal ini tentu kami juga harus memetakan kondisi-kondisi ini. Dan tentunya dalam pemetaan ini kita butuh masukan, kemudian saran dari berbagai pihak. Makanya peran-peran yang dilakukan, apakah itu oleh pemerintah daerah dengan memberikan dukungan yang dilakukan melalui misalnya BPBD, Kesbang Polnya, Satpol PP-nya, kemudian pihak keamanan, bagaimana TNI dan Polri memberikan sumbangsih yang luar biasa. Karena tanpa masukan TNI dan Polri, tentu saya yakini kita tidak bisa memetakan kondisi lapangan itu secara maksimal. Sehingganya dengan dukungan TNI dan Polri itu kita kemudian bisa mengetahui apa yang mesti kita lakukan, komunikasi apa yang mesti kita laksanakan, dan bagaimana perencanaan yang akan kita lakukan dengan tenggat waktu yang terbatas itu. Makanya kemudian masukan dari TNI, Polri terkait dengan medan yang akan kita tempuh dalam pendistribusian logistik termasuk pengamanannya memang menjadi pendukung utama
suksesnya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh KPU. Termasuk juga bagaimana kemudian misalnya BMKG memberikan peta cuaca kepada kita, kemudian bagaimana Dinas Perhubungan juga memberikan peran, atau malah misalnya ketika erupsi Gunung Merapi yang lalu saat kita distribusikan logistik saat itu, kita juga meminta dukungan kepada BUMN yang sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pembenahan di Lembah Anai misalnya. Karena logistik kita akan melewati di daerah yang sedang berlangsung penanganan bencana, kemudian bagaimana kita kemudian berkomunikasi untuk bisa difasilitasi. Prioritaskan Pak ya? Prioritaskan. Dan itu dilakukan di lapangan. Nah, termasuk peran-peran yang dilakukan oleh misalnya kalau kita mau mengirim logistik ke Mentawai, peran Sah Bandar di sana, mereka memberikan informasi. Kan proses pengiriman logistik ini kan kita bedakan juga waktunya. Daerah terluar kapan kita distribusikan, daerah tersulit, daerah terjauh itu. Itu yang kita prioritaskan. Dan skala prioritas ini kan perlu masukan, kemudian dukungan dari berbagai pihak. Nah, kapan kapal ini berangkat dan kapan logistik kita itu tiba, supaya nanti sampai ke tempatnya tidak ada terkendala. Karena misalnya untuk Mentawai, ketika sampai di ibu kota kabupatennya di Tua Pejat, di gudangnya KPU, proses sortir lipat dilaksanakan. Proses pendistribusian sampai ke TPS kan juga memperhitungkan ombak, cuaca, karena kan daerahnya daerah kepulauan. Dan seluruhnya diberi dukungan oleh selain Forkopimda, kemudian juga BUMN, kemudian juga dinas instansi terkait di pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri. Kalau tidak ada dukungan dari berbagai pihak itu, saya yakin KPU tidak akan sukses melaksanakannya. Berarti dapat kita simpulkan dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan kondisi tadi Pak, berarti KPU tidak memutuskan sendiri ya Pak ya, melibatkan pihak terkait. Kalau tidak salah dulu beberapa kali kita mengadakan rapat koordinasi ya Pak ya, bersama stakeholder. Jadi kepada teman pemilih bahwasanya dalam distribusi itu KPU tidak bekerja sendiri. Melibatkan pandangan-pandangan dari lembaga yang berwenang. Seperti yang disampaikan Pak Bak Ketua tadi, ada BPBD, ada BMKG ya Pak ya. Sehingga kita dapat meminimalisir dari kesalahan atau proses yang tidak akan menghambat gitu ya Pak ya. Nah, tadi kan kita merefleksi nih Pak. Bagaimana kita kesuksesan kita pada pemilu dan pemilihan sebelumnya. Nah, ini kan masih tahapan pemilu, kalau informasi terakhir kan mulai tahun 2027 ya Pak ya. Dan tahapan pemilu, tahapan untuk logistik masih jauh ya Pak ya. Tapi sudah apa untuk kedepannya ini Pak, evaluasi apa yang mau dan sudah dilakukan KPU Pak untuk mengantisipasi untuk logistik yang pemilu yang akan datang Pak? Ya dalam prakteknya pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 itu kan kemudian kita evaluasi. Hasil evaluasi itu kan kemudian kita jadikan rujukan untuk pemilu ataupun pilkada berikutnya. Salah satu berkaitan dengan evaluasi ini berkaitan dengan logistik ini. Tadi saya sampaikan bahwasanya pelaksanaan pemilu ataupun pilkada 2024 yang lalu khususnya berkaitan dengan pengadaan, pengiriman, pendistribusian, atau yang lebih kita kenal dengan tata kelola logistiknya membutuhkan dukungan banyak pihak. Mungkin salah satu contoh dalam prakteknya, ketika kita memetakan, kita mesti berkoordinasi dengan berbagai pihak itu, karena waktu kita yang terbatas ini, karena tahapan berkaitan dengan tata kelola logistik itu kan juga mengikuti tahapan pemilu ataupun pilkada berkaitan dengan hari pemungutan suaranya. Kan tidak mungkin di lapangannya pada saat pelaksanaannya kita berkoordinasi dengan masing-masing pihak itu secara sendiri-sendiri. Enggak.
kalau kita koordinasi dengan misalnya dengan TNI, kemudian TNI itu di Sumatera Barat ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara, kan begitu. Dengan Polri, nah, kita kan juga mesti samakan di kabupaten kota bagaimana lintas komunikasinya. Untuk memastikan ini bisa berlangsung dalam waktu yang pendek, makanya kemarin itu kan kita komunikasi. Komunikasi dengan pemerintah daerah, minta Pak Gubernur tolong fasilitasi kami dengan Forkopimda dan berbagai pihak lainnya untuk mendukung kami dalam proses pendistribusian, pengiriman logistik, termasuk pelaksanaan pemilu ataupun pilkada di TPS pada hari pemungutan suaranya. Makanya pemerintah daerah melalui Pak Gubernur waktu itu mengundang pihak-pihak tadi. Jadi selain BMKG juga Telkom, PLN ya Pak ya? Telkomsel, Ya. PLN. Ya. Ini kan berkaitan dengan ketersediaan listrik di TPS pada hari pemungutan suaranya. Kemudian kita petakan juga TPS yang rawan, TPS yang sulit, dukungan apa yang kita butuhkan. Kita kan punya peta itu semua. Iya. Dan kemudian untuk memastikan seluruh kebutuhan kita itu terfasilitasi, ya, kita koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kita minta difasilitasi untuk bertemu dengan berbagai pihak tadi. Iya. Nah, termasuk juga dinas kesehatannya, Iya. kan kita harus hitung semua di lapangan. Kemudian dengan fasilitasi oleh pemerintah provinsi melalui Pak Gubernur, kita sampaikan termasuk badan intelijen daerahnya. Iya. Nah, kita petakan semua. Nah, dalam rapat koordinasi lintas lembaga tadi, kemudian kita sampaikan permasalahan kita apa, kebutuhan kita apa, kemudian apa yang akan diberikan oleh berbagai pihak itu, apakah informasinya, dukungannya, kalau terkendala misalnya terkait dengan pengiriman di laut bagaimana? Nah, Angkatan Laut memberikan dukungan, kami fasilitasi, termasuk BPBD. Makanya kemarin ketika ada logistik yang belum sampai ke lokasi di menjelang hari pemungutan suara itu, karena ada kendala cuaca, berbagai pihak itu kan segera bergerak. Iya. Bergerak. Iya. Mencari keberadaan di mana logistik Ikut itu sekarang. Pak ya? Membantu. Iya. Makanya evaluasi seperti ini kemudian kita jadikan rujukan untuk pemilu berikutnya. Iya. Dengan waktu yang terbatas, apa yang akan kita lakukan nanti? Makanya menurut saya dari pengalaman kita kemarin itu, untuk pelaksanaan pemilu berikutnya, karena tahapan pemilu 2029 sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 itu akan dimulai di bulan Juni tahun 2027 ini. Nah, jadi sesuai Undang-Undang 7 2017, tahapan pemilu nasional tahun 2029 itu kan dimulai bulan Juni. Dan untuk logistiknya kan belum di waktu itu. Ya, karena tahapan logistik pemilu itu kan kemarin 75 hari. Sebelum hari H ya? Ya, selama pelaksanaan masa kampanye itu dilakukan pengadaan dan pendistribusiannya. Makanya akan kita lakukan ke depannya adalah seluruh dokumen, data, apa yang kita lakukan di pemilu tahun 2024 dengan pihak-pihak mana saja kita berkomunikasi, apa masukannya, apa kendalanya, dan kemudian karena kemarin sudah dievaluasi bagaimana pelaksanaannya, tentunya apa yang sudah kita lakukan dengan baik di pemilu yang lalu akan kita lakukan. Kemudian kalau ada hal-hal yang mesti kita perkuat di pemilu mendatang berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu itu, kemudian kan kita perkuat. Nah, dukungan seperti apa yang kita butuhkan. Karena pengalaman kita sudah ada, saya yakin kita tinggal memetakannya sesuai dengan kondisi mendatang itu. Itu Pak Don. Ya Pak, berarti untuk ke depan memang penguatan terhadap koordinasi yang kita butuhkan, selain penguatan teknis mungkin sudah juga dilakukan oleh KPRI melalui mungkin pembaruan regulasi dan sebagainya. Terakhir ini Pak, ini seperti biasanya podcast Pintar Pemilu nih Pak. Selalu ditanya nih, apa pesan Bapak kepada masyarakat terkait dengan proses pengadaan dan distribusi logistik ini? Apa saja yang mungkin bisa
pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat? Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu kan masih dalam tataran umum ini. Iya. Jadi kondisi lapangan yang kita alami kemarin itu kan belum tersampaikan ini. Ya. Tapi mungkin ada masyarakat di daerah-daerah yang kemarin alur distribusinya dilalui oleh pengiriman logistik ini kan mengetahui ini. Ya. Bahwasanya rupanya pengadaan, pengiriman, kemudian distribusi logistik itu tidak segampang yang dipikirkan. Ya. Ketika kita melihat di TPS surat suaranya lengkap, Sudah datang aja ya Pak. jumlahnya lengkap, Ya. lipatannya rapi, Ya. kan begitu. Iya Pak. Tapi ada alur yang panjang yang belum terceritakan tadi dari apa yang saya sampaikan. Tapi mungkin masyarakat di daerah yang sulit, di daerah yang jauh, daerah yang terluar itu sebagiannya mengetahui bagaimana petugas KPU dengan dukungan masyarakat, pemerintah daerah, pihak keamanan berjibaku di lapangan, termasuk juga badan bencana, BPBD, BMKG, kemudian PLN, Telkomsel terlibat dalam proses itu. Dan selain itu, orang berpikir untuk distribusi logistik itu kan mungkin kalau di daerah perkotaan dari gudangnya KPU ke TPS itu bisa didistribusikan pagi itu. Iya. Pagi menjelang TPS dibuka sebelum jam 7 itu udah sampai di TPS surat suaranya misalnya. Karena alur distribusinya mungkin dekat, mungkin jalannya bagus kan begitu. Bagus, ya. Tapi kan ada yang belum mengetahui bahwasanya ada dinamika di lapangan bahwasanya moda transportasi darat itu tidak bisa digunakan. Mesin itu tidak bisa dipakai. Makanya kemudian tenaga manusia yang dimanfaatkan. Dipanggul, kemudian tidak seluruhnya alur transportasi itu melalui darat, ada sungai, ada laut. Makanya kemudian di lapangan itu bagaimana kita menantang alam untuk memastikan logistik itu sampai. Dan kemasannya seperti apa? Karena kita melalui laut, sungai, pas musim hujan, sementara logistik itu nggak boleh rusak, nggak boleh basah. Nah, makanya kemasannya juga ditentukan sehingga aman jumlahnya dan logistiknya sampai di TPS. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan juga bahwasanya tata kelola logistik dalam pemilu dan pilkada itu sebetulnya sangat rumit. Sangat rumit ya Pak. Jadi sangat rumit dari segi proses dimulai pengadaannya, pencetakannya sampai ke TPS itu. Bagaimana proses sortir lipat di gudangnya KPU yang melibatkan banyak orang ya Pak. Yang orang-orang ini juga harus dipastikan integritasnya. Kemudian etos kerjanya, kedisiplinannya, sehingganya surat suara yang tersedia itu disortir, kemudian dilipat, dipacking dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan di TPS. Tidak boleh berkurang, kalau berlebih nanti dipertanyakan. Harus tepat. Nah, ini harus dipastikan. Kalau penyelenggara yang menghitungnya mungkin berulang kali tepat, tapi ini kan melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang dan itu harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Juga membutuhkan tempat, gudang yang memadai, yang kemudian juga orang-orang itu saling bekerja sama sampai ke TPS sehingga suara rakyat itu kemudian bisa disalurkan melalui surat suara yang dicoblos dan dimasukkan ke kotak suara. Itu yang dihitung, direkap nanti dan menentukan siapa pemimpin kita eksekutif dan legislatifnya. Itu Pak. Oke, baik teman pemilih, bahwasanya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwasanya proses logistik itu ternyata tidak sesimpel itu ya Pak. Alurnya sangat panjang, melibatkan banyak pihak dan melibatkan banyak orang ya Pak ya. Dengan segitu rumitnya, ada satu hal yang bisa kita garis bawahi adalah
KPU, terutama KPU Provinsi Sumatera Barat itu berkomitmen ya Pak ya untuk mewujudkan tata kelola logistik yang baik. Beberapa ikhtiar seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi sudah dilakukan, mulai dari evaluasi, mitigasi masalah, pendekatan teknologi mungkin Pak ya, dan penguatan koordinasi dengan beberapa pihak yang berperan penting dalam kesuksesan pendistribusian logistik. Ya, kita tentu berharap semoga pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan menjadi lebih baik ke depannya. Akhir kata kami undur diri, sampai bertemu lagi di serial podcast Pintar Pemilu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.